Selamat malam para sahabat kanal hukum Elias Daburnout. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat Elias Daburnout. Malam hari ini saya mendapat pertanyaan, apakah perbuatan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming bisa dipidanakan? Nah, teman-teman sekalian, rupanya pertanyaan tersebut dilatar belakangi oleh adanya penghinaan atau body shaming terhadap putra Ruben Onsu, adik Bertrand Peto, di mana dia digambarkan, Bertrand digambarkan dalam bentuk wajahnya digambarkan dalam bentuk seekor babi ya, oleh akun Bertrand Peto babi. Dan ini dilakukan oleh seorang gadis kecil yang sebelumnya juga membandingkan atau menghina Bertrand Peto dengan sebutan anak pungut ya, dan membandingkan Bertrand dengan artis dari Korea apa ya, saya lupa ya. Saya mencoba menunjukkan ya, biar teman-teman bisa punya gambaran atau teman-teman bisa mengunjungi akun Instagram Ruben Onsu. Nah ini ya teman-teman ya. Gue akan kayak gitu. Yang pertama ya, BTS tuh trainee sampai bertahun-tahun, bahkan bukan BTS, idol Korea lainnya juga. Mereka trainee bertahun-tahun, mereka dilatih supaya jadi idol yang berkualitas. Terus mereka baru debut. Sedangkan apa Bertrand? Bertrand tuh cuma pungut yang diangkat, dulunya ngamen-ngamen, dekil banget tuh jadi artis. Itu perjuangan macam apa sih? Cuma diangkat jadi artis. Gue akan jelaskan kenapa BXB-nya jamet, Bertrandnya anak pungut plus jamet lagi. Ups, gue salah ngomong gak sih? BXB-nya jamet. Nah, ini dia mengaku bahwa dialah yang membuat akun Bertrand Peto dengan nama akunnya Bertrand Peto Babi dan menampilkan sejumlah gambar atau foto dari Bertrand dengan atau dalam bentuk wajah seekor babi ya. Saya yakin siapapun yang mendengar ocehan adik ini pasti sangat marah. Tidaklah mengherankan kalau saudara Ruben Onsu melalui Instagramnya menyatakan atau menanyakan ya beberapa hal kepada adik tadi, seperti apa yang salah dari anak pungut? Jika kamu marah, kenapa pakai kata anak pungut? Ketiga, apa yang sudah dilakukan anak saya ke kamu? Hinakah seorang anak dipungut? Ya. Kemudian ada juga yang membuat saudara Ruben Onsu sangat marah adalah terkait dengan gambar wajah Bertrand dalam rupa atau bentuk seekor babi. Di Instagramnya Ruben Onsu menyatakan atau menanyakan, lalu dengan sengaja mengubah muka anak saya menjadi binatang, apa saya masih bisa diam? Maaf adik cantik, kesabaran saya ada batasnya. Bagaimana dengan semua orang yang mungkin memiliki anak asuh?
Dan bagaimana dengan anak jalanan? Apa yang hina dari anak jalanan? Nah, teman-teman ya, tampaknya saudara Ruben Onsu ya sangat tidak dapat menerima ya penghinaan terhadap putranya Bertrand Peto yang ditampilkan atau digambarkan dalam rupa atau bentuk seekor babi. Saya kira siapapun yang orang tua manapun pasti sangat marah ya. Itu suatu hal yang wajar. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah perbuatan seseorang menghina fisik seseorang atau body shaming bisa dipidanakan? Sangat bisa ya. Teman-teman, mari kita membahas secara sekilas terkait dengan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming ya. Tentu saja ancaman hukuman ya menanti bagi pelaku, apalagi korbannya masih di bawah umur ya. Saudara atau adik kita Bertrand itu masih tergolong di bawah umur. Ancaman hukuman ya bagi penghina fisik ada dua kategori. Yang pertama adalah pelaku yang mempermalukan korban via media sosial, dan yang kedua adalah ungkapan langsung. Nah, mereka yang atau pelaku yang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, warna kulit, dan postur seseorang menggunakan media sosial itu bisa dikategorikan masuk Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Ancaman pidananya 6 tahun. Lalu kategori kedua adalah apabila melakukan body shaming secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang, dikenakan pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial dikenakan pasal 311 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukumannya 4 tahun. Jadi pada intinya perbuatan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming dapat dipidanakan ya. Jadi ancaman pidana kurungan penjaranya mulai dari hitungan bulan hingga tahunan. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya apakah atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh saudara Ruben Onsu, kalau menurut saya dengan memposting ya atau menampilkan pada akun Instagram Ruben Onsu ya video akun Instagram dari adik yang tadi menghina Bertrand Peto, menurut saya sudah lebih dari cukup ya sebagai bentuk teguran atau upaya untuk membuat efek jera kepada pelaku ya. Tapi itu hak dari saudara Ruben Onsu, apakah dia mau mengadu atau melaporkan ke kepolisian atau tidak ya. Sebab dalam banyak hal kasus-kasus seperti ini polisi biasanya ya, apalagi anak-anak itu lebih mengedepankan pada pendekatan humanitas, kemanusiaan, mencoba untuk mendamaikan para pihak ya. Sehingga menurut saya saudara Ruben Onsu
tidak perlu mengadu atau melaporkan hal ini kepada kepolisian, karena pada akhirnya juga akan diarahkan kepada upaya perdamaian. Dan saya percaya bahwa saudara Ruben Onsu dan Bertrand Peto tetaplah bintang, menjadi bintang, ya. Namanya bintang pasti terus bersinar, ya. Jutaan orang yang mengagumi, mencintai, mendukung Bertrand Peto, dan kebesaran, ya, kehebatan Bertrand Peto itu saya sangat percaya tidak dapat dijatuhkan atau redup hanya karena kebencian satu dua orang. Tetap semangat saudara Bertrand Peto, adik Bertrand Peto. Tetap semangat Bro Ruben Onsu. Salam untuk sahabat-sahabat kanal hukum Elias Daburno.